Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam Zoom koordinasi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, ibu-ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Dendi Akbar Hakim dari mewakili Badan Mutu KKP Jakarta 2. Agenda Zoom pada pagi hari ini yaitu koordinasi mengenai penolakan produk udang beku yang dikirim oleh PT Asal Kaya yang terindikasi positif bakteri Salmonella. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bu Asma selaku Direktur PT Asal Kaya dan Ibu Maitri selaku Manager Quality Assurance dari PT Asal Kaya. Pada Zoom pagi hari ini kita akan membahas mengenai penolakan kontainer produk udang beku yang berasal dari PT Asal Kaya dengan tujuan Amerika. Berdasarkan laporan yang kami terima dari FDA Amerika bahwa produk udang beku yang diekspor oleh PT Asal Kaya positif terkontaminasi oleh bakteri Salmonella. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mencari solusi dan menginvestigasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan kualitas produk perikanan yang diekspor oleh PT Asal Kaya tetap terjaga. Baik, saya mulai dengan mendengarkan laporan atau paparan dari pihak yang kali ini diwakili oleh Ibu Asma selaku Direktur PT Asal Kaya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih ya Pak Bu atas kehadirannya dan terima kasih juga untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi gini ya Pak, awalnya kami itu dapat notifikasi resmi dari FDA yang selaku otoritas kompeten penjamin mutu di negara Amerika. Kami dikasih tahu kalau misalkan salah satu kontainer kami yang berisi udang beku ini itu ditolak karena terdeteksi positif bakteri Salmonella. Nah, karena hal ini kami tuh sangat terpukul ya Pak, juga kecewa juga, karena ini sangat berdampak pada reputasi perusahaan kami dan juga kerugian finansial karena kontainer kami yang kembali. Padahal UP kami ini telah menerapkan standar keamanan pangan yang sangat ketat loh Pak. Kami juga selalu melakukan pengujian bertahap pada setiap rantai produksi sudah kami lakukan juga. Selain itu, kami juga selalu mengirimkan sampel untuk uji di lab eksternal sebelum melakukan ekspor. Seperti itu sih Pak, mungkin laporan singkat yang bisa saya berikan. Saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Asma atas laporan singkatnya. Sebelumnya saya akan sedikit membahas mengenai bakteri Salmonella ini seperti apa. Produk perikanan memang rentan mengalami kontaminasi bakteri, termasuk diantaranya yaitu bakteri Salmonella, Bu. Produk perikanan yang terkontaminasi Salmonella ini tidak boleh dikonsumsi karena dapat berpengaruh pada kesehatan konsumen, atau yang dalam hal ini dapat menyebabkan foodborne illness. Betul yang dikatakan dari Ibu Asma tadi, bahwa produk yang dikirim tidak boleh terdeteksi adanya Salmonella. Nah, yang ingin saya tahu, saya mewakili dari Badan Mutu KKP Jakarta, ingin tahu asal muasal bakteri Salmonella ini dari mana. Apakah dari penanganan di awal yang tidak higienis, penyimpanan suhu yang tidak sesuai, atau pada saat proses pengolahan produk udang beku itu sendiri. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bu Mei selaku manajer Quality Assurance dari PT Asal Kaya, apakah sudah menerapkan GMP dan SSOP dengan baik pada saat proses produksi? Baik Pak Dendi. Jadi begini Pak, untuk dari sisi pengolahan ini sebenarnya kami sudah menerapkan standar GMP dan SSOP dengan ketat ya Pak ya. Namun setelah kami investigasi dengan cara memperbanyak random checking pada produk udang yang kemarin kembali dari Amerika, ternyata memang ditemukan sampel udang yang positif salmonella, Pak, yaitu pada kode produksi tanggal 20 Mei 2025, Pak. Seperti itu. Iya,
Sebelumnya izin menambahkan juga ya Pak. Jadi gimana bisa sih ditemukan salmonella? Padahal sebelum ekspor kita itu sudah melakukan pengujian. Kita juga sudah mengirimkan sampel itu untuk uji eksternal dan hasilnya negatif kok. Eh, iya Bu, memang untuk hasil pengujian laboratorium dari si udang ini yang waktu itu akan diekspor itu memang hasilnya negatif salmonella. Nah, kemungkinan hasil negatif ini itu didapatkan dari polybag udang yang kebetulan hasilnya memang negatif, Bu. Cuman setelah kami investigasi lebih lanjut, ternyata memang ada udang yang positif salmonella terdapat pada kode produksi tanggal 20 Mei, tepatnya pada shift pagi, Bu. Karena pada shift tersebut ternyata ada pegawai di bagian packing yang ternyata sedang tidak enak badan dan tanpa pengetahuan kami dia memaksa untuk bekerja begitu Bu. Oh, jadi seperti itu yang terjadi. Baik, sebelumnya saya ucapkan apresiasi yang tinggi ya kepada perusahaan PT Asal Kaya yang di mana di sini diwakili oleh Bu Asma selaku direktur, kemudian Bu Mei selaku manajer quality assurance-nya mengenai keterbukaan informasinya. Jadi, berdasarkan investigasi internal yang telah dilakukan oleh perusahaan ibu tadi, memang terlihat ada indikasi kelemahan dalam penerapan GMP dan SOP, yaitu kurang ketatnya pengawasan terhadap pegawai yang sakit atau tidak layak untuk bekerja. Kemungkinan bakteri Salmonella tersebut terdapat pada produk udang berasal dari kontaminasi silang pegawai yang sedang sakit dan tidak menerapkan SOP penggunaan seragam kerja yang baik selama proses produksi, Bu. Oke, argumennya bisa saya terima. Tapi kenapa seluruh kontainer kami yang ditolak? Padahal hanya satu kode produksi saja yang terkontaminasi salmonella. Jadi gini, Bu Asma, FDA itu selaku otoritas kompeten penjamin mutu produk dari negara Amerika. Mereka menerapkan persyaratan yang sangat ketat setiap produk yang akan masuk ke negaranya. Sehingga setiap ada kontainer yang masuk dari negara lain, mereka akan melakukan random sampling untuk memastikan keamanan produk yang dipasarkan ke konsumen di negara mereka itu memenuhi standar sesuai dengan memenuhi standar mereka. Kemudian, setelah hasil pemeriksaan didapatkan hasil positif salmonella pada produk udang beku yang ibu kirim. FDA tidak menerima kompromi sama sekali, walaupun itu hanya sebagian produk udang aja yang negatif. Oleh karena itu, mereka langsung menolak seluruh produk udang yang ada dalam satu kontainer dari perusahaan ibu tersebut. Untuk itu, kami mohon kerjasama dari Ibu Asma, Putri, selaku pemilik perusahaan dan selaku manajer quality assurance perusahaan agar segera mengkoordinasikan dengan seluruh pegawai untuk menerapkan GMP dan SOP selama proses produksi. Karena perusahaan Bu Asma juga telah tersertifikasi seperti SKP, HACCP, BAP, dan sertifikat lainnya. Namun, karena kelalaian kecil seperti ini dapat menerap karena kelalaian kecil dalam menerapkan prosedur selama proses produksi dapat menyebabkan dampak yang sangat besar seperti ini, Bu. Baik Pak Dendi, kami selaku MQA ya juga akan melakukan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Mutu KKP terkait dengan penerapan GMP dan SSOP yang ketat di dalam produksi. Nah, rencananya setelah ini pun kami akan melakukan sosialisasi penerapan GMP dan SSOP kepada seluruh pegawai kami, terutama tentang penggunaan seragam kerja dan selalu melaporkan kepada supervisor ya Pak sebelum memulai aktivitas kerja apabila terdapat pegawai dalam kondisi yang tidak fit atau sakit. Ya, betul. Saya sepakat. Kami juga akan berkomitmen ya dan akan selalu berusaha untuk menjaga keamanan dan kualitas mutu produk kami supaya hal serupa tidak terulang lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Asma dan Putri. Jadi dari pertemuan koordinasi via Zoom ini dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya produk udang beku yang mengalami penolakan dari Amerika ini terjadi karena kelalaian dalam penerapan SOP dan GMP selama proses produksi, yaitu terdapat pegawai yang sakit dan pegawai tersebut menangani produk dengan tidak menerapkan penggunaan seragam kerja dengan baik.
Mungkin sekian pertemuan rapat Zoom pada pagi hari ini. Kami mohon agar perusahaan dari Bu Asma yaitu PT Asal Kaya ini konsisten dalam memastikan keamanan dan kualitas mutu yang diproduksi sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi. Setelah ini, kami mohon dibuatkan laporan dan bukti dokumentasi tindak lanjut penanganan atas penolakan produk ekspor udang beku dari PT Asal Kaya. Demikian, ibu-ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih juga Pak ya Pak Dendi. atas penjelasannya. Baik, Bu.